Tafadhol Ustaz. Iya. Yang namanya manusia itu kan sejak awal, ya, itu kan punya karakter yang sama ya. Jadi dia itu punya kebutuhan jasmani, dia butuh ya dengan hal-hal yang sifatnya naluriah, dan dia juga punya akal. Ya. Sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir ya manusia ya seperti itu, tidak ada yang berbeda. Maka kita bisa melihat sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir ya pasti yang namanya manusia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ya butuh buang air misalnya. Ya, dia dituntut untuk kemudian memenuhi kebutuhan jasadiahnya. Nah, begitu juga dengan kebutuhan nalurinya ya, namanya manusia ya sejak Adam sampai manusia terakhir nanti ya pasti dia punya naluri untuk mengkultuskan ya, untuk mentakdiskan ya, punya naluri beragama. Dia merasa kecil dan dia butuh sesuatu yang dia sembah. Maka kita bisa melihat orang-orang yang ada di kampung, di pedalaman yang jauh dari perkotaan, mereka sekalipun mungkin tidak beragama tapi meyakini sesuatu yang besar. Ya, dia meyakini misalnya ketika di kampung itu ada pohon yang besar, itulah yang dia yakini sebagai sesuatu yang bisa melindungi mereka. Ketika dia tinggal di di lereng gunung misalnya, ya dia akan melihat bahwa gunung itulah yang besar. Itu representasi dari naluri beragama. Namanya manusia juga punya naluri Qorisatul Baqa ya, naluri mempertahankan diri. Jadi kita takut dengan sesuatu yang bisa mengancam kita ya, takut dengan COVID misalnya, takut dengan penyakit ya, takut dengan sesuatu yang bisa membawa bahaya kepada kita. Itu bagian dari Qorisatul Baqa ya, naluri mempertahankan diri. Kita juga ketika misalnya melihat sesuatu yang baik bagi orang lain, kita juga ingin ya, kebaikan itu juga kita rasakan. Ketika tetangga beli HP yang terbaru misalnya, kita juga pengen. Ketika teman kita misalnya habis beli mobil baru misalnya, kita juga pengen untuk beli mobil baru, dan itu sunatullah. Nah, disinilah kemudian Islam itu hadir untuk mengatur ya, agar semua kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan naluri, itu kemudian dipenuhi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba kita bayangkan ya, ketika misalnya manusia itu menolak ya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak Al-Quran, maka kira-kira dengan apa dia akan menjalani kehidupan ini? Solusi dari siapa yang kemudian bisa meyakinkan dia agar kehidupannya itu kemudian punya jaminan ya, kebaikan, jaminan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tapi setelah kehidupan di dunia. Siapa? Padahal tadi kita bisa menyaksikan bahwa manusia itu bisa saja cerdas ya, dalam satu hal, tapi dia lemah dalam banyak hal. Nah, maka kemudian atas dasar apa kita ini menyandarkan solusi-solusi kehidupan kita ini dengan apa yang lahir dari manusia, apalagi kalau kita lihat ya sistem kehidupan kita ini kan teori-teori yang
dijadikan sebagai dasar di dalam kehidupan kita ini kan teori-teori yang itu usang ya, dan sudah banyak kelihatan kelemahannya. Jadi misalnya teori ekonomi misalnya. Jadi teori ekonomi Adam Smith misalnya itu kan terbukti tidak mampu memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ekonomi kita saat ini itu secara periodik akan terjatuh kepada jurang krisis. Nah, begitu juga dengan hukum misalnya. Ketika hukum yang kita terapkan hari ini tuh berkiblat ke hukum Belanda misalnya, yang kita kenal dengan hukum positif. Itu kan coba apakah angka kriminalitas itu kemudian hari ini menurun? Tidak. Yang ada kita saksikan ternyata angka kriminalitas itu semakin meningkat. Ya, orang tidak lagi takut untuk membunuh, bahkan membunuh dengan cara yang sangat sadis. Oleh karena itu, menolak Al-Quran itu seperti hidup, sebagaimana di Barat ya, seperti hidup di tengah kegelapan malam. Dia tidak mendapatkan petunjuk, dia tidak mendapatkan cahaya. Mungkin dari sisi material ya kita bisa melihat ada kemajuan ya, tapi itu pun ya tentu tidak dinikmati oleh banyak orang, hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tapi kita bisa menyaksikan kerusakan dari kehidupan Barat itu ya sangat kelihatan. Ya, ada krisis moralitas di sana, ada krisis kepercayaan, ada krisis bahkan krisis ekonomi juga, ya, krisis hukum dan lain-lain. Nah, oleh karena itu tentu kita tidak ingin kehidupan kita berjalan seolah seperti ada di tengah kegelapan malam. Kita ingin ya hidup kita ini terarah, hidup kita ini kemudian betul-betul berjalan ya sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan apa yang memang dikehendaki oleh kita sebagai manusia yang ingin hidupnya tenang, ingin hidupnya damai, ingin hidupnya tentram. Dan ya Allah Subhanahu wa taala menjamin ketika kita mengambil Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita ini, sebagai cahaya di dalam mengarungi kehidupan ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadillu wala yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan tersesat, dia tidak akan sengsara. Dia tidak akan menderita. Dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatan itu, maka saya akan berikan kehidupan itu. Ini pasti karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbohong, dan inilah yang kita rasakan hari ini. Bagaimana kehidupan kita ini kemudian ya dirundung dengan berbagai macam musibah dan bencana ya, karena kita itu berpaling dari Al-Quran. Bahkan nah ini masalah terbesarnya justru seolah-olah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Kan ada di yang lagi rame itu Mas Robi ya, di tes wawasan kebangsaan ini.
pilih mana ya, Al-Quran atau Pancasila. Nah itu kan pertanyaan yang apa ya, istilahnya dilema ya. Jadi eh, kita eh, pilih Al-Quran, kita ini apa istilahnya, eh, orang yang tinggal di negara Indonesia yang mengakui Pancasila, tapi kita memilih Pancasila, kita ini pada sisi lain kita ini seorang Muslim. Nah, atau jangan-jangan memang ada upaya yang ingin mendiskreditkan Al-Quran, seolah-olah kalau tidak pilih Pancasila, kemudian kita ini jadi apa? Jadi otomatis menjadi orang yang radikal. Atau misalnya ketika kita pilih Al-Quran, maka kemudian ya kita ini anti Pancasila. Padahal kan tidak seperti itu. Ya, kita apa merujuk kepada ya banyak apa yang menggagas ya pendiri-pendiri bangsa kita, ya mereka juga mengakui bahwa apa Al-Quran itulah yang menginspirasi Pancasila itu, sehingga kemudian tidak boleh kemudian kita itu apa menyandingkan apa gagasan manusia itu dengan Al-Quran. Menyandingkan saja tidak boleh, apalagi kemudian apa menjadikan apa Al-Quran itu seolah-olah sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah ini, jadi kalau pilih Al-Quran berarti ya nanti tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan itu. Ya. Tapi apa iya seorang Muslim itu memilih sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran? Kan tidak. Seharusnya apa pertanyaan ini tidak muncul ya. Apalagi di negeri yang katanya apa mayoritas Muslim ini, dan tentu kita menyayangkan dan kita patut mencurigai, artinya ada apa upaya Islam ya, Islamofobia ya, yang apa ketakutan ya dengan Islam, sehingga ya muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sifatnya tendensius ya. Oleh karena itu maka tentu ketika misalnya judul ini diangkat tidak layak apa menyandingkan Al-Quran itu dengan gagasan manusia, memang sangat tidak layak, dan ini adalah perbuatan yang kurang ajar ya. Karena seharusnya sebagai seorang Muslim ya, Al-Quran itu adalah apa sesuatu yang menjadi rujukan bagi kita di dalam menata kehidupan ini, dan ya seharusnya Al-Quran ini menjadi rujukan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di dalam Al-Quran itulah seluruh solusi-solusi kehidupan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Hudaw wa rahmah ya, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat. Wa busyra lil muslimin, dan menjadi kabar gembira bagi orang Islam. Jadi
Tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Jadi baik itu apa perkara yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, perkara yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, juga perkara-perkara yang sifatnya sosial kemasyarakatan, perkara-perkara muamalah. Wahuda, dan menjadi petunjuk. Artinya inilah yang akan membawa cahaya bagi kita sehingga kita mampu menata kehidupan ini dengan sebaik-baik. Warahmah, dan menjadi rahmah, menjadi kebaikan, ya, menjadi penebar kasih sayang, ya, yang akan dirasakan oleh bukan hanya manusia tapi juga semesta alam. Wa bisyaralil muslimin, dan menjadi kabar gembira. Kabar gembira ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kita akan mendapatkan kebaikan juga, kabar gembira, ya, yang sesungguhnya nanti ketika kita, ya, di akhirat nanti ketika mendapatkan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya, ya, Al-Qur'an itu, ketika nanti di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari Rasulullah SAW, ketika tidak ada lagi penolong selain dari mereka, ya. Oke, begitu Ustaz. Oke. Iya, baik. Luar biasa Ustaz, ya. Terakhir Ustaz, terakhir. Masih bisa Ustaz, ya? Iya. Ada pertanyaan enggak? Untuk pertanyaan, ya, setelah 2015 ada Ustaz. Ya. Ini Ustaz, mungkin kira-kira Ustaz, ya, melihat kondisi COVID yang telah kita lewati, kemudian yang telah jelaskan bahwasanya ada petunjuk yang terbaik, yaitu Al-Quran, karena disitulah segala kebenaran pasti didapatkan dibandingkan dengan apa-apa yang manusia tawarkan. Terakhir Ustaz, kira-kira pesan apa yang mungkin Ustaz bisa berikan kepada kita semua yang ada di sini, di pemirsa yang dimanapun berada, untuk menjadi seorang muslim yang taat terhadap Al-Quran? Kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita ambil sebagai titik mula, kemudian seperti apa supaya keimanan ini selalu terjaga dan tidak berpaling lagi dari hukum atau aturan yang bukan lagi dari Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Ya. Ya, baik. Yang pertama, di tengah wabah ini, ya, tentu kita semua tetap jaga prokes, ya, karena Islam itu menuntut kita untuk menjaga diri kita. La darar wala dirar, fil Islam, ya, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri kita, ya. Jadi ketika para ilmuwan-ilmuwan kita yang menjelaskan, ya, itu ilmuwan-ilmuwan yang bisa dipercaya menjelaskan bagaimana bahaya dari virus ini, kemudian bagaimana cara mencegahnya, maka itulah yang menjadi sandaran kita. Jadi tetap jaga kesehatan. Tentu setelah kita menjaga kesehatan dan kemudian kita tetap sakit atau bahkan tetap terkena virus misalnya COVID misalnya, maka ya kita serahkan kepada Allah. Kita bersabar dan semoga
ujian yang menimpa kita ini menjadi penggugur ya dari segala dosa kita. Dan yang paling penting secara komunal ya, bangsa ini harus banyak-banyak beristighfar ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sengsaranya kita ya, ketika musibah ini datang. Dan tentu ini masih kecil nih dibanding nanti musibah-musibah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an. Bagaimana nanti di hari kiamat itu ketika gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan ya. Kemudian orang-orang itu kemudian dikeluarkan dari kuburnya, kemudian membawa amalan masing-masing. Ada yang membawa amal solehnya, ada yang membawa amal keburukan. Itu sekali lagi harusnya menyadarkan kita betapa dosa atau keburukan yang pernah kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ya konten itu kita akan mendapatkan itu di dunia. Bisa saja mungkin kita tidak mendapatkan dari sisi kesehatan, mungkin kita tetap sehat, dari sisi ekonomi mungkin kita tetap ya makmur-makmur saja, makan tidak kurang-kurang, tapi keberkahan itu yang hilang. Ya, mungkin kita tidak dapati dari kehidupan kita, tapi di keluarga kita akan ya diperlihatkan ketidakberkahan dari apa yang kita jalani dari kehidupan ini. Oleh karena itu jangan sampai kemudian merasa saya belum sakit ini, saya belum miskin, atau saya belum ditegur oleh Allah berarti saya baik-baik saja. Jangan juga seperti itu. Jadi kita ini harus senantiasa tetap ya menjaga kehidupan kita ini agar senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, patokan kita adalah Al-Qur'an ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Al-Qur'an kepada kita untuk menyelesaikan seluruh persoalan kita. Ya, menjadi petunjuk bagi kita, menjadi rahmat ya bagi kita, dan menjadi cahaya ya di tengah gelapnya kehidupan kita ini. Oleh karenanya maka tidak layak kemudian kita itu berpaling dari Al-Quran atau bahkan mensejajarkan Al-Quran ini dengan gagasan manusia. Sangat-sangat tidak layak. Satu-satunya yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita ini adalah Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya harus menyadari bahwa ketika kehidupan kita ini penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, maka mungkin ini peringatan buat kita agar kembali kepada Al-Quran, kita pelajari kembali Al-Quran, ya, dan kita jalani kehidupan ini dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa memahami Al-Quran, belajar, ya, mempelajari Islam, dan ya kita diberikan keistiqomahan ya, untuk bisa menjalankan Al-Quran ya minimal mungkin dulu di dalam kehidupan rumah tangga kita,
di lingkungan kita, dan kita berusaha agar supaya Al-Quran ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, insya Allah. Mungkin demikian, Ustaz dan pemirsa. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyimak channel Dakwah Sorong, tentu ingin sangat menarik ya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tentang ternyata Al-Quran itu adalah salah satu pilihan terbaik bagi manusia, dan gagasan manusia itu tidak layak untuk disandingkan dengan kebenaran Al-Quran yang tentu tidak memiliki sedikit pun kesalahan. Baik, saya dan Ustadz Yasin berterima kasih atas para peserta yang telah meluangkan waktu untuk menyimak acara ini. Tentu acara ini akan selalu ada di tengah-tengah umat, di tengah pemirsa, untuk memberikan kecerahan tentang bagaimana pandangan Islam untuk melihat kehidupan dalam keseharian, bagaimana cara Islam untuk memberikan solusi atas segala permasalahan umat. Dan kami berharap di channel-channel berikut Dakwah Sorong ini dapat kembali untuk menyimak, dan tentu acara ini insya Allah akan selalu tampil di hari Jumat malam, dan tetap nantikan di tayangan berikutnya di tanggal 9 dengan tema yang masih rahasia, dan insya Allah nanti akan disampaikan atau dipublikasikan dalam opini-opini Dakwah Sorong. Baik, Ustadz, syukron atas waktu yang telah diberikan dan pemahaman kecerahan materi yang telah disampaikan. Semoga ini menjadikan ladang pahala buat Ustadz dan buat kita sebagai pendengar, dan mendengar dan melihat dan mempelajari apa yang telah kita sama-sama menyimak, dan menjadikan itu sebagai sebuah pilihan dan ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan channel Dakwah Sorong ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.